Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, mata kuliah Statistika Matematika pertemuan ketiga akan dibahas mengenai FPM gabungan diskrit, kemudian turunan dari FPM atau fungsi pembangkit momen dan koefisien korelasi. Jadi ini lanjutan dari dua materi yang minggu lalu kita sudah belajar mengenai peubah gabungan diskrit, kemudian ada juga fungsi peluang gabungan diskrit, lalu ada fungsi marginal, kemudian ada ekspektasi gabungan diskrit, ada ekspektasi bersyarat, kemudian ada covariance. Nah, lanjutannya adalah ketiga materi ini, fungsi pembangkit momen, kemudian turunan dari fungsi pembangkit momen, dan koefisien korelasi. Untuk definisi dari fungsi pembangkit momen gabungan diskrit, jika X dan Y adalah peubah acak diskrit dengan Px, Y adalah nilai fungsi peluang gabungan dari X besar dan Y besar di X, Y, maka fungsi pembangkit momen gabungan dari X dan Y didefinisikan sebagai M ini menyatakan fungsi pembangkit momen T1, T2 adalah sigma X, sigma Y, E pangkat T1X ditambah T2Y dikali Px, Y. Jadi dalam mencari fungsi pembangkit momen untuk peluang gabungan diskrit, kita menggunakan rumus yang ini. Sigma X, sigma Y, kemudian E pangkat T1X plus T2Y dikali Px, Y. Nah, Px, Y-nya ini adalah fungsi peluang dari gabungan peubah acak gabungan diskrit. Nah, berdasarkan fungsi pembangkit momen gabungan dari X dan Y ini, maka dapat ditentukan FPM masing-masing dari X dan Y yang dinamakan FPM marginal dari X dan FPM marginal dari Y. Jadi bentuk turunan dari fungsi pembangkit momen ini nanti menjadi FPM marginal dari masing-masing peubah acak X dan Y. Nah, turunan ini nanti akan menjadi nilai-nilai ekspektasi. Jadi kalau kita mencari FPM marginal dari X, kemudian kita turunkan satu kali, ini akan sama nilainya dengan nilai ekspektasi X kalau kita pakai cara definisi ekspektasi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Begitu juga kalau FPM marginal X ini diturunkan dua kali, nanti hasilnya akan sama dengan ekspektasi X kuadrat. Gitu. Nah, nanti nilai ekspektasi X dan ekspektasi X kuadrat ini akan kita gunakan untuk mencari nilai varians X. Jadi kita bisa menggunakan rumus dari turunan FPM ini untuk mencari varians atau bisa mencari nilai ekspektasi yang seperti biasa di materi minggu lalu. Nah, apabila kita ingin mencari dengan menggunakan nilai FPM atau fungsi pembangkit momen, jadi caranya seperti ini. Untuk mencari FPM marginal dari X, jika sudah mendapatkan nilai FPM gabungan yang sudah kita dapat dari sini, MT1, T2 ini, maka kita tinggal mensubstitusikan T2-nya sama dengan 0. Jadi anggapannya itu kalau fungsi peluang marginal dari X, maka T2-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau T2-nya sama dengan 0, di sini nilai M T1,0 ini sama dengan nilai MT1. Artinya kalau kita sudah dapat nilai MT1, T2 nanti sesudah kita kalikan, kita cari nilainya dengan nilai sigma ini, yang nilai T1 ini nanti semua, maaf T2 ini semua nanti kita ganti dengan 0. Biar lebih jelas nanti kita akan lihat contohnya ya. Nah, sesudah kita dapat nilai dari MT1 ini, MT1 ini nanti diturunkan. Jadi kalau penurunannya sebanyak satu kali, itu akan sama dengan nilai ekspektasi X. Nah, nilai ini nanti dimasukkan dengan T1-nya sama dengan 0. Kemudian untuk mencari ekspektasi X kuadrat, itu penurunannya satu kali dari EX atau dua kali dari nilai MT1 ini. Nanti sesudah itu nilai disubstitusikan T1-nya sama dengan 0.
Nah, jadi untuk mencari nilai var X, kita bisa dapatkan dengan mencari nilai ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X dikuadratkan. Begitu juga untuk FPM marginal dari Y. Jadi kalau tadi FPM marginal dari X, kita mensubstitusikan nilai T2-nya sama dengan 0 ke dalam FPM gabungan. Nah, kalau fungsi peluang marginal dari Y ini, kita mensubstitusikan T1 sama dengan 0 ke dalam FPM gabungan. FPM gabungan itu yang tadi M T1, T2. Sehingga karena T1-nya sama dengan 0, nanti kita dapatkan MT2. Seperti itu. Nah, dari MT2 ini sama seperti yang tadi, kita turunkan 1 kali, kemudian substitusikan T2-nya sama dengan 0, sehingga didapat nilai ekspektasi Y. Nah, kemudian jika diturunkan lagi 1 kali, maka kita bisa mendapatkan nilai ekspektasi Y kuadrat. Sehingga untuk mencari var Y itu sama dengan nilai ekspektasi Y kuadrat dikurang dengan ekspektasi Y dikuadratkan. Nah, berikutnya untuk mencari nilai EY, ekspektasi XY, selain kita bisa pakai rumus ekspektasi seperti minggu lalu, kita juga bisa menurunkan menggunakan fungsi pembangkit momen dan menurunkannya. Jadi nanti kalau ingin mencari nilai ekspektasi XY ini, turunan parsial MT1, T2 artinya FPM gabungan ini tadi diturunkan terlebih dahulu terhadap T1. Lalu hasilnya diturunkan lagi terhadap T2. Nah, baru selanjutnya T1 dan T2 ini disubstitusikan dengan nilai yang sama dengan 0. Sehingga didapatkan nilai ekspektasi XY. Nah, ini kita lihat contohnya agar lebih jelas ya. Jadi di sini misalnya fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk Px, Y sama dengan 1/21 dikali dengan X plus Y. Di mana nilai X-nya ini 1,2,3 dan Y-nya 1,2. Yang pertama, tentukan fungsi pembangkit momen gabungan MT1, T2. Baru sesudah itu dicari fungsi marginal, fungsi pembangkit momen marginal dari X, EX dan var X, baru FPM marginal dari Y, EY dan var Y. Nah, di sini yang akan kita kerjakan pertama kali untuk mencari FPM gabungan MT1, T2. Berdasarkan definisi yang tadi, yang ada di slide awal, untuk mencari nilai fungsi pembangkit momen gabungan, yaitu M T1, T2, kita menggunakan rumus sigma X, sigma Y, E pangkat T1X ditambah T2Y dikali dengan PX, Y. Nah, tadi sigmanya itu untuk X-nya dari 1 sampai 3, Y-nya dari 1 sampai 2, E pangkat T1X ditambah T2Y dikali, nah PX-nya ini kita ganti dengan fungsi yang peluang yang di dalam soal. 1/21 dikali X plus Y. Nah, dalam pengerjaannya, kita bisa mengeluarkan 1/21-nya. Jadi nanti kita mencari, mensubstitusikan ke 6 pasang ya, di sini ada 6, nilai-nilai X dan Y-nya. Jadi ada, karena X-nya itu dari 1, 2, 3, Y-nya dari 1 sama 2, jadi kita dapatkan ada 6 pasang, 1,1, kemudian 1,2, kemudian 2,1, 2,2, 3,1, dan 3,2. Nah, kita masukkan satu-satu. Jadi kalau X-nya 1, Y-nya 1 ke dalam fungsi ini. Jadi E pangkat T1 kali 1 ditambah T2 kali 1 dikali 1 tambah 1. Jadi di sini didapatkan E pangkat T1 ditambah T2 dikali 2. Nah, ini yang hasil dari substitusi 1,1. Selanjutnya,
untuk yang titik 1,2. Jadi kita substitusikan X-nya 1, Y-nya 2. Nah, di sini E pangkat T1 kali 1 ditambah T2 kali 2 dikali dengan 1 ditambah 2. Nah, ini hasil yang ini ya, hasil dari substitusi titik 1,2. Jadi X-nya 1, Y-nya 2. Jadi didapat E pangkat T1 ditambah 2T2 dikali 3. Nah, begitu juga untuk yang X-nya 2, Y-nya 1. Disubstitusikan ke dalam sini. E pangkat T1 kali 2 ditambah T2 kali 1 dikali 2 tambah 1. Jadi didapatkan E pangkat 2T1 ditambah T2 dikali 3. Untuk X-nya 2, Y-nya 2 juga sama. Kita masukkan E pangkat 2T1 ditambah 2T2 dikali 2 tambah 2, 4. Yang untuk X-nya 3, Y-nya 1. Jadi E pangkat 3X, 3T1 ditambah T2 dikali 4. 3 tambah 1 ya, ini hasilnya. Yang terakhir untuk X-nya 3, Y-nya 2, jadi E pangkat 3T1 ditambah 2T2 dikali 3 tambah 2, 5. Nah, ini hasilnya. Nah, inilah 1/21 dikali ini semua itu merupakan fungsi pembangkit momen gabungan atau nilai M T1, T2 dari fungsi peluang yang di dalam soal. Nah, berikutnya pertanyaan yang selanjutnya itu tentukan FPM marginal dari X atau fungsi pembangkit momen marginal dari X. Berdasarkan definisi yang tadi di slide sebelumnya, jika ditanyakan fungsi peluang marginal dari X, maka kita substitusikan T2-nya sama dengan 0. Nah, sehingga kalau kita substitusikan T2 sama dengan 0 ke M T1, T2, nanti akan didapatkan apa? Ini 0 nih, yang ini 0. Ini juga 0. Yang ini 0, kemudian ini 0, ini 0, ini juga 0. Sehingga didapatkan apa? 1/21. Nah, ini kan T1 tambah 0 ya, jadi 2E pangkat T1 ditambah 3E pangkat T1 ditambah 3E pangkat 2T1 ditambah 4E pangkat 2T1 ditambah 4E pangkat 3T1 ditambah 5E pangkat 3T1. Nah, sehingga didapat 1/21. Nah, ini berapa? 5E pangkat T1 ditambah 7E pangkat 2T1 ditambah 9E pangkat 6T1. Jadi kita menjumlahkan yang pangkatnya sama ya, yang pangkatnya sama. Nah, inilah yang nilai T1-nya. Nah, kita lihat di sini untuk nilainya. Nah, di sini ya. Jadi 1/21 dikali dengan 5E pangkat T1 ditambah 7 kali E pangkat T1 ditambah 9E pangkat 3T1. Nah, ini adalah fungsi peluang marginal dari X-nya. Jadi fungsi peluang marginal dari X itu yang ini nilainya. Nah, pertanyaan berikutnya dicari nilai ekspektasi X. Nah, tadi ekspektasi X didapatkan dari turunan pertama FPM marginal dari X. Jadi sesudah kita dapatkan FPM marginal dari X yang ini nih, yang saya lingkari, MT 1,0, maka kita turunkan 1 kali terhadap T1. Nah, kalau diturunkan 1 kali, ini 1/21-nya bisa dikeluarkan, jadi didapat 5. 5E pangkat T1 diturunkan terhadap T1 ya tetap ya, jadi tetap 5E pangkat T1. 7 dikali E pangkat 2T1 jika diturunkan didapatkan 14, ini 7 kali 2 ya, 14 E pangkat 2T1. Nah, 9 E pangkat 3T1 jika diturunkan didapatkan 27 E pangkat 3T1.
Nah, hasil turunan ini kan ada tulisannya ya, T1 sama dengan 0. Artinya sesudah diturunkan 1 kali, kita substitusikan nilai T1-nya sama dengan 0. Jadi di sini kita dapat 5 dikali E pangkat 0, ditambah 14 E pangkat 0, ditambah 27 E pangkat 0. Nah, E pangkat 0 itu sendiri kan nilainya 1 ya, jadi kita bisa dapatkan 1/21 dikali 5 ditambah 14 ditambah 27. Nah, kalau ini dijumlahkan hasilnya adalah 46. Sehingga nilai ekspektasi X di sini adalah 46/21. Inilah nilai ekspektasi X-nya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mencari ekspektasi X kuadrat. Nah, kalau sudah dapat ekspektasi X ini, nah, tadi kan kita dapat ekspektasi X nilainya yang ini ya, ini sebelum disubstitusikan dengan T1 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita turunkan 1 kali untuk mendapatkan nilai ekspektasi X kuadrat. Gitu, atau ekspektasi X kuadrat itu didapatkan dari turunan 2 kali FPM marginal dari X, gitu ya. Turunan 2 kali FPM marginal dari X. Nah, jadi kita bisa menurunkan 1 kali, kalau mau turunan 1 kali berarti dari nilai EX ini. Nah, jadi di sini kan tadi nilai EX-nya adalah 1 per, yang ini ya, maaf, ini nilai EX-nya. Jadi kalau diturunkan bagaimana? 1/21, 5E pangkat T1 ditambah, nah ini dikalikan ya, jadi 28E pangkat 2T1, yang ini dikalikan juga jadi 81E pangkat 3T1. Nah yang ini, jadi hasil penurunannya saya tuliskan di sini ya. Untuk mencari EX kuadrat, ini sama dengan 1/21, kita turunkan 1 kali, 5E pangkat T1 ditambah 28E pangkat 2T1 ditambah 81E pangkat 3T1. Nanti T-nya sama dengan, T1 sama dengan 0. Nah ini kita lihat di slide berikutnya, nah ini sudah ada turunannya ya. Nah, jadi sesudah kita turunkan 1 kali dari X, kita dapatkanlah kan EX kuadrat. Nah, untuk mendapatkan nilainya seperti tadi, kita substitusikan nilai T1-nya sama dengan 0 ke dalam hasil turunan ini. Jadi nanti didapatkan 1/21 dikali 5 E pangkat 0 ditambah 28 E pangkat 0. Jadi gini ya, ini 5 E pangkat 0 ditambah 28 E pangkat 0 ditambah 81 E pangkat 0. Nah, untuk E pangkat 0 sendiri itu nilainya 1. Jadi nilainya di sini 1/21, maaf 21 dikali 5 ditambah 28 ditambah 81. Nah, hasil penjumlahan ini adalah 144/21. Inilah nilai EX kuadratnya. Nah, yang berikutnya kan ditanya, berapa nilai var X? Berdasarkan rumus var X kan EX kuadrat dikurang dengan EX dikuadratkan. Nah, tadi kita sudah dapat nilai EX kuadratnya dan nilai EX-nya tinggal kita masukkan. Jadi 114/21 dikurang EX-nya tadi 46/21 dikuadratkan. Nanti dicari dengan menggunakan kalkulator ya, langsung dimasukkan saja ke dalam kalkulatornya. Didapatkan hasil 278/441. Inilah nilai var X. Nah, berikutnya untuk fungsi peluang marginal dari X. Jadi, caranya sama dengan tadi. Kita lihat dulu fungsi fungsi peluang marginal gabungannya ya. Jadi fungsi peluang marginal gabungan untuk T2. Sekarang kita akan mencari T2-nya. Sebentar, ini akan saya hapus terlebih dahulu. T1-nya sudah tadi ya. Nah, sekarang kita cari T2. Dengan cara yang sama ya, kalau untuk fungsi peluang marginal dari Y, maka yang kita jadikan 0 itu adalah T1-nya. Jadi di sini kita akan mencari nilai MT2 untuk mencari fungsi peluang marginal dari Y. Jadi di sini MT2, kemudian T1-nya kita anggap 0. Nah, ini ya saya
Bundari yang T1, jadi ini saya anggap 0. Nah, sisanya tinggal yang T2. Maka untuk mencari MT2 di sini adalah 2. Ini E pangkat T2 kali 2 ya. Jadi 2 E pangkat T2 ditambah 3 E pangkat 2 T2 ditambah 3 E pangkat T2 ditambah 4 E pangkat 2 T2 ditambah 4 E pangkat T2 ditambah 5 E pangkat 2 T2. Nah, di sini ada E pangkat T2 dan ada E pangkat 2 T2. Nah, itu yang kita jumlahkan. Jadi kita pasangkan. Di sini ada 2 E pangkat T2 ditambah 3 E pangkat T2 ini ya, dan 4 E pangkat T2. Jadi didapatkan 2 tambah 3 itu 5 tambah 4 9. Jadi 9 E pangkat T2 untuk yang pertama. Nah, yang berikutnya di sini ada 3 E pangkat 2 T2, kemudian ada 4 E pangkat 2 T2 dan 5. 3 tambah 4, 7, 7 tambah 5, 12. Jadi 12 E pangkat 2 T2. Nah, inilah fungsi pembangkit momen FPM dari FPM marginal dari Y. Nah, ini kita ke slide berikutnya ya. Jadi kita sudah dapatkan FPM dari Y. Nah, ini. Jadi tadi ini FPM marginal dari Y-nya yang tadi sudah kita cari. Jadi 1/21, ini MT2 ya. MT2 sama dengan 1/21 dikali 9 E pangkat T2 ditambah 12 E pangkat 2 T2. Nah, dari sini, sesudah kita dapat fungsi peluang marginal dari Y, kita bisa mencari ekspektasi Y dengan menurunkan 1 kali MT2-nya, kemudian disubstitusikan dengan T2 sama dengan 0. Nah, ini kita turunkan. Jadi 9 E pangkat T2 jika diturunkan tetap ya 9 E pangkat T2. Ditambah 12 E pangkat 2 T2 diturunkan menjadi, nah ini 2 dikali 12. Sehingga 24 E pangkat 2 T2. Nah, ini kita substitusikan. Ini maaf ya, harusnya T2 sama dengan 0. Substitusikan T2 sama dengan 0, berarti 9 kali E pangkat 0 ditambah 24 E pangkat 2 kali 0, atau tetap E pangkat 0 ya. Nah, E pangkat 0 nilainya 1, sehingga di sini kita dapat 1/21 dikali 9 ditambah 24. Sehingga didapatkan lagi 1/21 dikali 33, atau 33/21. Nah, ini boleh disederhanakan atau didiamkan dulu seperti ini. Karena nanti untuk mencari var X ya, kalau misalnya disederhanakan untuk nilai EY-nya berarti nanti 11/7, sama-sama dibagi 3. Nah, selanjutnya untuk mencari EY kuadrat, nah untuk EY kuadrat kita bisa menurunkan 1 kali dari fungsi ini. Ini kan tadi kita sudah dapat EY-nya ya, dari fungsi EY ini. Atau EY kuadrat itu adalah turunan 2 kali dari FPM marginal dari Y. Tapi kalau sudah dapat EY-nya ya tinggal diturunkan 1 kali saja. Nah, jadi penurunannya adalah di sini saya tuliskan untuk EY kuadrat. Jadi di sini nilainya 1/21 dikali, nah ini diturunkan tetap ya 9 E pangkat T2. Nah, 24 E pangkat 2 T2 berarti 2 kali 24. Jadi didapatkan 48 E pangkat 2 T2. Nanti disubstitusikan T2-nya sama dengan 0. Nah, ini di slide berikutnya sudah ada di sini ya. Jadi 1/21 dikali 9 dikali E pangkat T2 ditambah 48 E pangkat 2 T2 dengan substitusikan T2-nya sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi, di sini kita masukkan E-nya, T2-nya sama dengan 0, maka didapatkan 9 kali E pangkat 0 ditambah 48 E pangkat 0. Nah, E pangkat 0 nilainya 1, sehingga didapat 1/21 dikali 9 ditambah 48, menjadi 57/21. Seperti itu. Nah, karena kita sudah dapat nilai EY kuadrat dan EY, maka kita bisa mencari nilai varians Y. Varians Y-nya, EY kuadratnya adalah 57/21 dikurang dengan 33/21 dikuadratkan. Nah, ini nanti bisa dicari dengan menggunakan kalkulator ya, sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah 12/49.
Nah, jadi seperti itu dalam mencari FPM beserta turunannya, fungsi peluang marginal beserta turunan-turunannya. Lanjutannya untuk materi berikutnya adalah koefisien korelasi. Jadi ini kita bisa cari dengan menggunakan ekspektasi atau bisa juga dengan menggunakan FPM. Karena kan di sini adalah kalau kita lihat rumus dari koefisien korelasi ini semua ekspektasi ya. Jadi definisinya sendiri untuk koefisien korelasi jika X besar ya dan Y besar adalah dua peubah acak, ini baik diskrit maupun kontinu. Artinya nanti untuk peubah acak diskrit rumusnya sama, kontinu juga seperti ini. Jadi sama rumusnya untuk koefisien korelasi. Maka koefisien korelasi dinotasikan dengan pi ya, didefinisikan sebagai pi sama dengan, ini saya baca untuk seterusnya adalah koefisien korelasi ya. Koefisien korelasi sama dengan nilai ekspektasi XY dikurang ekspektasi X dikali ekspektasi Y dibagi dengan akar ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X dikuadratkan dikali dengan ekspektasi Y kuadrat dikurang ekspektasi Y dikuadratkan. Nah, jadi kalau kita perhatikan nilai ini sama dengan var X ya. Ini var X, yang ini sama dengan var Y. Jadi nanti hasilnya itu var X dikali var Y, kemudian hasil dari perkalian ini diberikan akar ya, akar dari perkalian var X dikali var Y, baru nanti dibagi dengan hasil yang di atas. Itulah nilai dari koefisien korelasi. Nah, di sini untuk mencari koefisien korelasi, selain dengan menggunakan rumus ekspektasi, dapat menggunakan turunan dari FPM. Nah, nanti akan dicontohkan dengan kedua caranya agar kita bandingkan apakah hasilnya sama jika menggunakan rumus ekspektasi atau dengan menggunakan turunan dari FPM. Seperti itu. Nah, kita lihat untuk contohnya masih sama dengan contoh yang seperti tadi ya, untuk fungsi peluang gabungan dari X dan Y-nya ini, bentuknya adalah PX, Y sama dengan 1/21 dikali X plus Y dengan X-nya itu 1, 2, 3 dan Y-nya 1,2. Nah, tentukan koefisien korelasi dengan dua cara. Yang pertama menggunakan ekspektasi, yang kedua menggunakan FPM. Nah, tadi kan kita dengan fungsi peluang yang tadi kita sudah dapat ya untuk nilai EX, EY gitu, tapi pakai FPM. Nah, sekarang kita coba dulu untuk pakai ekspektasi. Kalau dari ekspektasi di materi minggu lalu, untuk diingat kembali ya, jika ada ekspektasi di materi minggu lalu itu ekspektasi XY gitu ya, ekspektasi XY, maka kita bisa mencari nilainya XY, kemudian ini kita pindahkan, XY dikali PX, Y, seperti itu. Nah, ini rumus ekspektasinya. Nah, sehingga kita bisa menuliskan sigma X-nya dari 1 sampai 3, sigma Y-nya juga sama dari 1 sampai 2, kemudian XY dikalikan dengan fungsi peluangnya, yaitu 1/21 kali X plus Y. Nah, 1/21-nya ini bisa kita keluarkan. Nah, sama ya, jadi kita gunakan 6 pasang titik tadi, ada 1,2,3 dan 1,2, jadi ada 1,1, 1,2, kemudian 2,1, 2,2, kemudian 3,1 dan 3,2. Nah, kita substitusikan masing-masing. Jadi tadi ini 1/21-nya bisa dikeluarkan, sisanya tinggal ini ya, sigma X sama dengan 1 dari 3, sigma Y dari 1 sampai 2, 1/21-nya sudah dikeluarkan, jadi di sini XY dikali X plus Y. Nah, masukkan 1,1, jadi X-nya 1, Y-nya 1. Berarti 1 kali 1, 1, 1 tambah 1, 2. Nah, ini hasil dari substitusi nilai 1,1. Kemudian yang 1,2, berarti kita dapat 2, 1 kali 2, 2, kemudian 1 tambah 2, 3. 2,1 didapat 2 dikali 3.
2,2 didapat 4 dikali 4 nih ya. Kemudian 3,1 didapat 3 dikali 4. Untuk 3,2 didapat 6 dikali 5 seperti itu. Nah, baru sesudah itu nih kita kalikan masing-masing 1 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 3, 4 kali 4, 3 kali 4, dan 6 kali 5. Baru hasilnya dijumlahkan. Jadi didapatkan hasil penjumlahan ini adalah 72. Maka nilai ekspektasi XY ini adalah 72/21. Nanti bisa disederhanakan ya. Sama-sama dibagi 3, jadi 24/7. Seperti itu. Nah, inilah nilai ekspektasi XY. Berikutnya, untuk mencari ekspektasi X. Nah, karena kita butuh, kalau kita lihat rumus di koefisien ini ya, koefisien korelasi. Maaf, di sini kita butuh EX kuadrat, EXY sudah, kemudian EX, EY, EX kuadrat, dan EY kuadrat. Nah, ini yang harus kita cari. EXY sudah kita dapat, sekarang kita cari EX-nya. Nah, EX dengan menggunakan rumus ekspektasi, ini rumusnya adalah sigma X dikali, ini ya, X-nya kita pindahkan, dikali PX, jadi P1X. Nah, ini juga sudah dipelajari di minggu lalu. Nah, untuk mencari P1X ini bisa kita buat tabel seperti yang sudah saya ajarkan di minggu lalu ya, yang sudah kita bahas, bisa buat tabel atau bisa langsung mencari dengan rumus. Jadi P1X ini sama dengan fungsi marginal dari X. Ini ada di materi pertemuan pertama, fungsi marginal dari X. Nah, fungsi peluang marginal dari X itu sendiri adalah sigma Y Px, Y gitu. Nah, sigma Y yang kita gunakan. Nah, Y-nya itu sendiri kan ada dari 1 dan 2. Maka di sini Y-nya dari 1 dan 2, Px, Y-nya kita tulis 1/21 X plus Y. Nah, artinya kita mensubstitusikan nilai Y-nya itu dengan 1 dan dengan 2. Nah, 1/21-nya bisa dikeluarkan ya. Jadi 1/21 untuk yang ini saya bisa masukkan nilainya adalah 1/21. Kemudian kalau saya masukkan X-nya, Y-nya dengan 1, maaf, jadi di sini X plus 1, kemudian jika dimasukkan Y-nya dengan 2, berarti X plus 2, kan seperti ini. Nah, berarti ini 1/21 dikali, ini ada 2X plus 3. Nah, ini hasil dari FPM marginal dari X. Nah, tapi ini masih ada X, jangan lupa. Ini masih ada dikalikan dengan X. Jadi, FPM marginal yang dari X tadi kita kalikan kembali dengan X gitu ya. Jadi, di sini didapat 1/21. Nah, ini sigmanya sekarang sudah pakai sigma yang X. Sigma X dari 1 sampai 3. Nah, ini hasil dari FPM marginal dari X, kemudian dikalikan dengan X di sini. Jadi 2X kuadrat plus 3X. Nah, ini saya tuliskan dulu ya, biar nggak bingung. Jadi 1/21, kemudian sigma X dari 1 sampai 3, 2X kuadrat plus 3X. Atau jadi nanti bisa dikalikan satu-satu, X-nya dimasukkan, atau nanti boleh dipisahkan seperti ini. Kalau yang saya contohkan di sini dipisahkan. Jadi kalau X-nya 1, berarti 1 dikali 2 kali 1 tambah 3. Nah, ini kan 5 hasilnya, jadi 1 kali 5. Ditambah kalau X-nya 2, berarti 2, di sini 2 kali 2, 4, tambah 3, 7. Kemudian X-nya 3 dikali 2 kali 3, 6, tambah 3, 9. Atau kalau mau pakai cara ini juga boleh, jadi nanti di sini kita masukkan 1, berarti 2 kali 1 tambah 3 kali 1, didapatkan hasilnya 5. Kalau dimasukkan 2 berarti 2 kali 4, 2 kuadrat ya, ditambah 3 kali 2, 6. Jadi di sini 2 kali 4, 8, tambah 6 berarti 14. Ditambah kalau X-nya 3 berarti 2 kali 9, 3 kuadrat ya, 2 kali 9 ditambah 9. Jadi 18
tambah 9 itu 27. Nanti hasilnya akan sama. Nah, baru kita jumlahkan semua sehingga didapatkan nilai ekspektasi X-nya ini adalah 5 tambah 14 tambah 27, 46/21. Jadi seperti itu untuk mencari EX-nya. Nah, berarti berikutnya di sini untuk mencari EY kuadrat. Nah, di sini disuruh cari sendiri. Nanti silakan dicoba untuk mencari EX kuadrat, maaf ya, EX kuadrat maksud saya, rumusnya juga sama. Jadi sigma X, kemudian di sini X kuadrat, ini ya, ini kita pindahkan, dikalikan dengan P1X. Nah, jadi di sini sigma X, X-nya itu kan tadi dari 1 sampai 3, kemudian X kuadrat, nah P1X-nya ini kan tadi sudah kita dapatkan ya hasilnya, adalah 2X plus 3. Jadi saya tambahkan di sini 2X plus 3. Nah, di sini kita substitusikan berarti untuk X-nya sama dengan 1. Oh ini 1/21, jangan lupa ya, 1/21-nya di luar. Nah, kita masukkan X-nya sama dengan 1, berarti di sini nanti 1 dikali 5. Ditambah X-nya 2, berarti 4 dikali, berapa nih? 2, 7 ya, 7. Ditambah X-nya 3, berarti 9 dikali 9. Nah, sehingga didapat 1/21, 5 ditambah 28 ditambah 81 sama dengan berapa nih? 81 tambah 28, 9, 109 tambah 5, 4, berarti 114. Nah, ini 114/21. Jadi kita dapat nilai EX kuadratnya adalah 114/21. Nah, untuk yang berikutnya, dengan cara yang sama untuk mencari EY, berarti sama, EY itu ekspektasi Y kita dapatkan sigma Y, Y dikali P2Y. Nah, P2Y-nya ini adalah FPM, bukan FPM, maaf, fungsi peluang marginal dari Y. Ya, fungsi peluang marginal dari Y yang ada di materi pertemuan pertama, fungsi peluang marginal dari Y. Nah, untuk rumusnya adalah sigma X dikali PXY. Nah, sigma X, X-nya itu kan dari 1 sampai 3. Dari 1 sampai 3, kemudian PX, Y-nya adalah 1/21 dikali X plus Y. Nah, kita akan mencari ini dulu nih, tapi 1/21-nya boleh dikeluarkan. Jadi kalau dikeluarkan, sisanya tinggal X plus Y ini. Nah, artinya 1/21, nah ini kita masukkan X-nya dengan 1. Jadi 1 plus Y untuk yang X sama dengan 1. Kemudian kalau X-nya sama dengan 2, berarti 2 plus Y. Kalau X-nya sama dengan 3, 3 plus Y. Jadi kita dapat 1/21 ditambah ini 3Y plus 6. Nah, inilah nilai P2Y-nya. Nah, karena nilai P2Y-nya adalah 1/21 kali 3Y plus 6, kita substitusikanlah ke EY-nya. Nah, ini EY-nya ya. EY-nya adalah 1/21, kemudian sigma Y sama dengan 1 sampai 2. Nah, ini ada Y. Y-nya ini punya rumus di awal tadi. Y dikali dengan hasil dari P2Y, yaitu 3Y plus 6. Nah, berarti ini saya substitusikan, saya masukkan ke sini ya. Ini boleh dikalikan langsung 3Y kuadrat plus 6Y. Nanti hasilnya dimasukkan satu-satu seperti tadi ya. Jadi di sini 6 kali 1 untuk yang Y sama dengan 1 seperti ini. Atau boleh satu-satu dimasukinnya. Jadi boleh kayak gini. Jadi masukin Y-nya sama dengan 1 dulu. 1, kemudian 3 kali 1 tambah 6, 9. Kemudian Y-nya sama dengan 2. Jadi 2 dikali 3 kali 2 itu 6 tambah 6, 12. Nah, nanti hasilnya dijumlahkan. Ini 9 tambah 24, yaitu 33/21 untuk nilai EY. Atau jika disederhanakan di sini,
sama-sama dibagi 3 ya, 11/7. Sebenarnya ini kan tadi sudah kita cari ya nilainya, tapi beda pengerjaan. Jadi yang tadi di awal itu kita carinya menggunakan FPM. Nah, kalau ini menggunakan rumus ekspektasi. Tapi kalau kita lihat di sini untuk nilai-nilai EX kuadrat, kemudian EY kuadrat nanti akan didapatkan hasil yang sama. Nah, kemudian bagaimana untuk mencari EY kuadrat jika menggunakan ekspektasi? Maka dengan rumus definisi dari ekspektasi sama di sini ya, Y, kemudian Y-nya dari 1 sampai 2. Nah, ini Y kuadrat. Oh, maaf, ini kuadrat ya. Kuadrat. Nah, ini Y kuadrat dikali dengan P2Y. Nah, P2Y-nya sendiri kan tadi kita sudah dapat ya nilainya, nih P2Y-nya. Ini P2Y. Jadi di sini sigma Y sama dengan 1 dari sampai 2, Y kuadrat. Nah, untuk P2Y-nya sendiri tadi nilainya adalah 1/21 dikalikan dengan ini, 3Y plus 6. Nah, berarti kita keluarkan 1/21-nya, di sini sigma Y dari 1 sampai 2, ini Y kuadrat, nah ini 3Y plus 6. Nah, maka di sini 1/21 untuk Y-nya sama dengan 1, berarti 1 kuadrat dikali dengan 3 kali 1 tambah 6, berarti 9. Nah, kemudian Y-nya sama dengan 2, berarti 2 kuadrat, 4 dikali dengan 12. Sehingga didapat 1/21 dikali 9 tambah 48. 9 tambah 48 itu adalah 57 ya, jadi 57/21. Nah, ini nilai dari EY kuadrat. Nah, ini EY kuadrat. Nah, kita sudah dapat nih ke 5 nilai. Jadi ada EXY, EX, EY, EY kuadrat, dan EX kuadrat. Nah, baru kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam rumus koefisien korelasi. Jadi masing-masing tadi EXY nilainya adalah 72/21, EX nilainya 46/21, EY 33/21, dibagi EX kuadrat 114/21 dikurang EX dikuadratkan. Jadi EX-nya tadi 46/21 dikuadratkan. Kemudian dikali lagi dengan EY kuadrat 57/21 dikurang dengan EY dikuadratkan. Nah, ini nanti semua dihitung, dimasukkan, dihitung dengan menggunakan kalkulator ya. Jadi jangan manual. Nanti hasilnya langsung kita dapat min 0,034. Nah, itulah perhitungan koefisien korelasi jika menggunakan rumus ekspektasi. Seperti itu. Nah, sekarang jika menggunakan rumus dari fungsi pembangkit momen. Nah, fungsi pembangkit momen sendiri tadi kita sudah mencari EX, EY, EX kuadrat, dan EY kuadrat. Sisanya tinggal kita cari EXY. Nah, bagaimana mencari EXY jika menggunakan rumus fungsi pembangkit momen? Nah, ini kan soalnya sama yang tadi ya. Jadi kita kembali lagi nih untuk mencari fungsi pembangkit momen tadi. Kita ingat lagi ya, ini untuk mencari fungsi pembangkit momen kan tadi kita dapatkan ini ya. Nah, 1/21 sampai ke sini ini adalah fungsi pembangkit momennya. Berdasarkan nilai fungsi pembangkit momen ini untuk mencari nilai EXY, ekspektasi XY, maka kita harus menurunkan terlebih dahulu T1. Nah, kalau diturunkan terlebih dahulu T1, nanti jadi kita turunnya bergantian. T1 dulu diturunkan, baru T2, baru sesudah itu mensubstitusikan nilai T1 dan T2-nya sama dengan 0. Nah, bagaimana penurunannya? Kita mulai dari T1 terlebih dahulu ya. Jadi, ini kan hasilnya seperti ini. Kalau perhitungannya 2 T1 dikali T2. Nah, artinya kalau kita mau menurunkan terhadap T1 gitu ya, jadi ini akan tetap hasilnya. Ini ya, saya turunkan dulu terhadap T1, kita perhatikan, jadi penurunannya untuk yang 2T1 tambah T2 tetap 2T1 plus T2. Kemudian yang ini jika diturunkan terhadap T1 juga tetap, jadi 3ET1 ditambah 2T2. Nah, yang ini jika diturunkan terhadap T1, maka didapatkan, ini kan 2T1 ya, berarti dikali
3 kali 2, jadi 6 E pangkat 2T1 ditambah T2. Nah, yang ini jika diturunkan terhadap T1, maka ini kan 2T1 ya, jadi dikali 2 kali 4, 8 E pangkat 2T1 tambah 2T2. Ini juga sama, jika diturunkan terhadap T1, berarti 3 kali 4, jadi 12 E pangkat 3T1 ditambah T2. Yang ini jika diturunkan terhadap T1, 3 kali 5, 15 E pangkat T1 ditambah 2T2. Nah, ini adalah hasil penurunan MT1, T2 terhadap T1. Selanjutnya, hasil ini kita turunkan lagi terhadap T2. Nah, ini perhatikan yang saya bundarkan ini ya. 2E pangkat T1 plus T2 jika diturunkan terhadap T2 ini tetap. Jadi 2E pangkat T1 tambah T2. Aslinya kan seperti ini ya. Dikali E pangkat T2. Nah, ini kalau diturunkan tetap. Kemudian yang ini jika diturunkan berarti 2T2 jika diturunkan menjadi 3 kali 2. Nah, di sini 6 dikali E pangkat T1 ditambah 2T2. Aslinya seperti ini nih penulisannya. Dikali E pangkat 2T2. Gitu ya. Jadi ini yang diturunkan, ini kalau diturunkan jadi 2E pangkat 2T2. Karena dikali dengan 3, maka didapatkan 6E pangkat T1 ditambah 2T2. Jadi dikembalikan lagi, ini kan perkalian bilangan berpangkat, nanti pangkatnya bisa dijumlah, seperti itu. Nah, kemudian yang ini, nah ini tetap ya, E pangkat T2, jadi kalau diturunkan tetap sama, 6E pangkat 2T1 ditambah T2. Nah, ini jika diturunkan, ini kan berarti 8E pangkat 2T1 dikali E pangkat 2T2 ya. Nah, ini kalau diturunkan kan menjadi 2E pangkat 2T2 dikalikan dengan 8, jadi 16. Nah, 16 E pangkat 2T1 ditambah 2T2. Nah, yang ini tetap jadi 12 E pangkat 3T1 ditambah T2. Nah, yang ini 2T2 jika diturunkan didapatkan 30. 15 kali 2 ya. 30 E pangkat 3T1 ditambah 2T2. Jadi penurunannya seperti ini. Ini E pangkat 2T2. Nah, ini diturunkan jadi 15 kali 2 ya, 30 E pangkat 3T1. Nah, ini kan hasil perkalian lagi, tapi karena ini perkalian bilangan berpangkat jadi bisa ditambah. Nah, seperti itu. Nah, didapatkanlah hasil yang penurunan T2 yang ini, nih di baris yang ini. Nah, jika sudah diturunkan dengan T1 dan T2, maka hasil yang terakhir ini itu disubstitusikan. T1 sama dengan 0, T2 juga sama dengan 0. Jadi kita dapat E pangkat 0, ini juga E pangkat 0 dan seterusnya ya. Untuk E pangkat 0 kan nilainya 1. Jadi 1/21 dikali 2 tambah 6, tambah 6, tambah 16, tambah 12, tambah 30. Nah, ini dijumlahkan semua hasilnya adalah 72/21. Jadi sama ya nilai EXY-nya tadi seperti yang jika kita mencari dengan menggunakan ekspektasi. Nah, ini EX-nya. Tadi untuk yang lainnya EX, EY, EX kuadrat dan EY kuadrat kan sudah kita dapat di cara sebelumnya ya. Nanti kita substitusikan semua nilai EXY, nilai EX, nilai EY, nilai EX kuadrat, kemudian EY kuadrat ke dalam rumus koefisien korelasi. Sehingga didapatkan hasil yang sama dengan yang dengan menggunakan ekspektasi. Nah, dari sini dapat terlihat bahwa dengan menggunakan ekspektasi atau cara FPM, maka nilai korelasinya, koefisien korelasinya adalah sama. Nah, demikian materi untuk FPM, kemudian koefisien korelasi. Nah, di sini ada latihan, ada dua nomor, di mana kedua-duanya ini nanti masing-masing diminta untuk mencari FPM gabungan, FPM marginal dari X, EX, dan var X, kemudian FPM marginal dari Y, EY, dan var Y, kemudian ada koefisien korelasi dengan cara ekspektasi dan FPM. Nah, apabila ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan di WhatsApp grup nanti. Jadi kita bisa lanjutkan di WAG ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.